Jangan menangis, Bu. Saya bisa perbaiki jam tangan ini dalam 10 menit. Kalau gagal, Ibu boleh pecat dan penjarakan saya saat ini juga. Bayangkan sobat, kalimat berani itu keluar dari mulut seorang pelayan restoran biasa. Dia menantang nasib di depan seorang CEO wanita yang terkenal dingin, galak, dan sedang memegang kontrak bisnis bernilai ratusan miliar rupiah. Satu lobi hotel mewah terdiam, menahan napas. Semua orang mengira pelayan itu sudah gila, karena berani menyentuh benda pusaka seharga 5 miliar rupiah bermodalkan jarum pentul. Tapi, siapa sangka, 10 menit itu justru mengubah hidup mereka berdua selamanya. Selamat datang di saluran Ken Arok Productions. Sebelum kita masuk ke kisah yang penuh drama, air mata, dan romansa yang menggemaskan ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini agar sobat tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Kami doakan bagi sobat yang sudah subscribe dan like. Semoga Tuhan melimpahkan rezeki yang deras seperti air mengalir, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tak pernah putus. Amin ya Robbal Alamin. Coba tulis di kolom komentar, dari kota mana saja sobat berasal? Siapa tahu doa kita bisa saling diaminkan oleh teman-teman dari seluruh penjuru dunia. Semoga segala hajat baik sobat semua dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Sudah siap? Mari kita mulai ceritanya. Matahari Bali bersinar terik di atas kawasan Nusa Dua siang itu, seolah menyambut gemerlap kemewahan The Royal Nusa, salah satu resor bintang 5 paling eksklusif di Pulau Dewata. Namun, panasnya matahari seakan tidak mampu menembus dinginnya suasana yang dibawa oleh iring-iringan mobil sedan hitam mengkilap yang baru saja memasuki pelataran lobi utama. Para staf hotel sudah berbaris rapi sejak 1 jam lalu. Seragam mereka licin tanpa kerutan, senyum mereka terkunci, namun keringat dingin mengalir di pelipis. Mereka tahu siapa yang datang. Bukan sekadar tamu VIP biasa, melainkan pemilik kekuasaan tertinggi yang bisa menentukan nasib mereka dalam hitungan detik. Pintu mobil terbuka. Sepatu hak tinggi berbahan kulit mahal menapak tegas di lantai marmer. Turunlah sesosok wanita cantik dengan aura yang begitu mengintimidasi. Dia adalah Azizah, CEO muda dari Wiratama Group. Usianya baru 26 tahun, namun tatapan matanya tajam setajam elang. Dia mengenakan blazer putih yang pas di badan, kacamata hitam yang menyembunyikan sorot matanya, dan rambut yang disanggul rapi tanpa celah. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian jika diperhatikan dengan seksama. Tangan kiri Azizah tidak henti-hentinya memegang pergelangan tangan kanannya. Di sana, melingkar sebuah jam tangan antik tua dengan tali kulit yang sudah agak kusam. Sangat kontras dengan perhiasan berlian lain yang ia kenakan. Jari jemarinya mengusap kaca jam itu dengan gerakan cemas, seolah benda itu adalah jimat pelindung nyawanya. Edo, manajer restoran yang terkenal penjilat dan sombong, berlari kecil menyambut dengan senyum lebar yang dipaksakan. Di tangannya ada buket bunga lili besar yang harum semerbak. Selamat datang, Ibu Azizah yang terhormat. Suatu kehormatan bagi kami menyambut Ibu di... Belum selesai Edo bicara, Azizah mundur selangkah sambil menutup hidung dengan sapu tangan sutranya. Wajahnya memerah menahan marah. Singkirkan bunga itu, bentak asisten Azizah yang berdiri di belakangnya. Ibu Azizah alergi serbuk sari. Apa kalian tidak membaca memo yang kami kirimkan seminggu lalu? Kalian mau meracuni CEO kami sebelum penandatanganan merger besok. Suasana mendadak hening dan mencekam. Edo pucat pasi, tangannya gemetar memegang bunga itu. Dia lupa. Kecerobohan fatal di menit pertama. Azizah mulai terbatuk kecil, napasnya terdengar memburu karena panik dan alergi yang mulai bereaksi. Dia butuh handuk dingin segera, tapi tidak ada yang bergerak karena ketakutan. Tiba-tiba, dari barisan belakang staf, seorang pemuda dengan seragam pelayan yang sedikit longgar melangkah maju dengan tenang. Dia tidak menunduk takut seperti yang lain. Namanya Alwan. Wajahnya teduh, meski tertutup topi, dan gerakannya sangat cekatan. Tanpa banyak bicara, Alwan menyodorkan nampan berisi gulungan handuk putih yang dingin. Permisi, Bu. Ini handuk dingin yang sudah direndam air es murni, tanpa pewangi dan tanpa aroma bunga sama sekali. Silakan gunakan untuk meredakan pernapasan, ucap Alwan dengan suara rendah yang sopan namun tegas. Azizah tertegun sejenak. Dia menatap tangan pelayan itu, lalu beralih ke wajahnya sekilas.
Tidak ada rasa takut di mata pemuda itu, hanya ketulusan melayani. Azizah mengambil handuk itu, menempelkannya ke wajah, dan menarik napas panjang. Rasa sesak di dadanya perlahan hilang. "Terima kasih," gumam Azizah pelan, hampir tak terdengar. Dia kembali mengelus jam tangan antiknya, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu bukan hanya karena alergi, tapi karena beban berat warisan mendiang ayahnya yang kini bertumpu di pundaknya. Edo yang melihat adegan itu merasa posisinya terancam. Dia menatap Alwan dengan sorot mata penuh kebencian. Dalam hatinya, Edo bersumpah akan membuat perhitungan dengan pelayan yang dianggapnya sok pahlawan itu. Tapi bagi Alwan, ini bukan soal cari muka. Dia hanya menjalankan tugasnya, sambil diam-diam mengamati jam tangan tua di tangan Azizah yang mesinnya terdengar sedikit aneh di telinganya yang tajam. Sebuah awal pertemuan yang tampak sederhana, namun menjadi gerbang pembuka takdir mereka berdua. Di balik kemewahan lobi depan yang sejuk dan harum, suasana di dapur utama The Royal Nusa justru terasa panas dan penuh tekanan. Suara denting panci dan teriakan para koki menjadi musik latar sehari-hari. Di pojok ruangan, dekat tempat pembuangan sampah, Edo berdiri dengan wajah merah padam. Tangannya menunjuk-nunjuk wajah Alwan yang berdiri tenang di hadapannya. Harga diri Edo terluka parah. Sebagai manajer restoran yang merasa paling berkuasa, dia merasa dilangkahi oleh seorang bawahan rendahan di depan tamu VVIP. Baginya, inisiatif Alwan tadi bukanlah pertolongan, melainkan penghinaan terbuka terhadap otoritasnya. "Kamu pikir kamu hebat? Hah? Cari muka di depan CEO?" bentak Edo dengan suara tertahan namun tajam. "Tugas kamu itu cuma angkat piring kotor dan bersihkan meja. Bukan sok jadi pahlawan bawa handuk dingin. Karena kelancangan kamu, saya terlihat bodoh di depan Ibu Azizah." Alwan hanya menunduk sedikit, bukan karena takut, tapi karena dia malas memperpanjang masalah. "Maaf, Pak Edo. Saya hanya inisiatif karena melihat Ibu Azizah sesak napas," jawab Alwan datar. Jawaban itu malah membuat Edo semakin berang. Dia menunjuk ke arah tumpukan peralatan masak yang kotor dan berminyak di belakang. "Jangan banyak alasan. Sebagai hukuman, malam ini kamu tidak boleh melayani di area biasa. Kamu saya tugaskan mengepel seluruh area dapur dan ruang staf sampai mengkilap. Dan ingat, jangan berani-berani menampakkan wajahmu di depan tamu VIP lagi. Paham?" "Paham, Pak," jawab Alwan singkat. Edo pergi dengan menghentakkan kaki, meninggalkan Alwan yang menghela napas panjang. Para staf lain menatap Alwan dengan iba, tapi tidak ada yang berani membela. Mereka tahu melawan Edo sama saja dengan bunuh diri karir. Alwan melangkah menuju ruang ganti atau locker room karyawan yang sepi. Dia membuka pintu lokernya yang sempit, lalu mengambil sebuah ponsel pintar keluaran terbaru yang dia sembunyikan di balik tumpukan seragam cadangan. Ponsel itu sangat kontras dengan penampilannya yang lusuh. Dia menekan satu nomor kontak yang dinamai Komandan Pusat. Nada sambung terdengar 2 kali sebelum suara berat seorang pria parubaya menyapa dari seberang sana. Itu adalah suara Pak Broto, pemilik asli seluruh jaringan Hotel Royal Nusa Group, yang juga ayah kandung Alwan. "Halo, Wan. Bagaimana harimu menjadi rakyat jelata? Masih kuat?" tanya ayahnya dengan nada sedikit menggoda. Alwan duduk di bangku panjang, menyandarkan kepalanya ke dinding. "Pah, ujiannya tinggal seminggu lagi, kan?" Si Edo itu makin hari makin tidak masuk akal. Rasanya ingin sekali aku beli mulutnya itu biar dia diam. Terdengar tawa renyah dari seberang telepon. "Sabar, Nak. Ingat tujuan Papa. Papa ingin kamu merasakan bagaimana rasanya diperintah, dimarahi, dan diperlakukan tidak adil. Calon CEO yang hebat harus tahu rasa sakit di jari kaki, bukan cuma tahu empuknya kursi singgasana. Kalau kamu tidak tahan menghadapi satu manajer toko kelontong seperti Edo, bagaimana kamu mau menghadapi ribuan karyawan nanti?" Alwan tersenyum tipis mendengar wejangan ayahnya. "Iya, Pah. Aku mengerti. Tenang saja, aku tidak akan bongkar identitasku sampai waktunya tiba. Tapi, kalau dia macam-macam lagi, boleh aku pecat dia lewat jalur belakang." "Terserah kamu, itu hak prerogatif pewaris tunggal," jawab ayahnya santai. "Sudah sana kerja lagi, jangan sampai ketahuan main ponsel mahal." Alwan menutup telepon dan memasukkannya kembali ke dalam tas.
Dia menatap cermin kusam di pintu loker, merapikan kerah bajunya, dan memasang kembali topinya. Dia bukan sekadar pelayan yang bisa diinjak-injak. Di balik seragam kusam itu, ada jiwa seorang pemimpin yang sedang ditempa api. Dan malam ini, ujian kesabarannya akan benar-benar dimulai di restoran Samudra. Malam mulai turun menyelimuti langit Nusa Dua. Lampu-lampu hias di restoran Samudra mulai dinyalakan, menciptakan suasana romantis dengan latar belakang deburan ombak pantai yang tenang. Restoran ini adalah tempat paling eksklusif di resort. Tempat di mana satu porsi makan malam harganya bisa setara dengan gaji 1 bulan para pelayannya. Di meja VVIP nomor 1 yang letaknya paling strategis menghadap laut, Azizah duduk sendirian. Namun, pikirannya tidak sedang menikmati keindahan malam atau hidangan mewah di hadapannya. Meja marmer itu penuh dengan tumpukan dokumen kontrak merger perusahaan. Mata Azizah berpindah cepat dari satu baris kalimat ke baris lainnya, sementara tangan kirinya sesekali memijat kening yang terasa berdenyut. Besok adalah hari penentuan. Jika kesepakatan dengan investor asing ini gagal, perusahaan peninggalan ayahnya akan berada di ujung tanduk. Tekanan itu begitu besar hingga membuat selera makan Azizah hilang total. Satu-satunya yang memberinya sedikit ketenangan adalah jam tangan antik di pergelangan tangannya. Benda itu adalah hadiah ulang tahun terakhir dari mendiang ayahnya sebelum meninggal dunia. Azizah percaya, selama jarum jam itu berdetak, semangat ayahnya selalu menemaninya. Tiba-tiba, petaka itu datang tanpa permisi. Seorang tamu pria berbadan besar yang wajahnya merah, karena terlalu banyak minum alkohol, berjalan sempoyongan melewati meja Azizah. Keseimbangannya hilang. Tubuh pria itu oleng dan menabrak keras sandaran kursi Azizah. Guncangan itu begitu kuat dan mengejutkan. Secara refleks, Azizah mencoba menahan tubuhnya agar tidak terjatuh, namun pergelangan tangan kanannya justru menghantam pinggiran meja marmer yang keras dengan sangat telak. Tidak ada suara ledakan, tapi bagi Azizah, benturan itu terdengar seperti petir di siang bolong. Tamu mabuk itu hanya bergumam minta maaf dengan tidak jelas lalu berlalu begitu saja dibantu temannya. Namun, Azizah tidak peduli pada tamu itu. Matanya terbelalak ngeri menatap pergelangan tangannya. Kaca jam tangan kesayangannya retak 1000. Dan yang lebih mengerikan, jarum detiknya yang biasanya bergerak halus, kini dia mematung. Wajah Azizah berubah pucat pasi, seputih kertas. Jantungnya seolah ikut berhenti berdetak bersama jam itu. Dia mengguncang-guncangkan tangannya, mendekatkan jam itu ke telinga, berharap mendengar suara TikTok yang familiar. Namun nihil. Hening. Mesin jam itu mati total. Tidak mungkin. Desis Azizah dengan suara bergetar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Bagi orang lain, itu mungkin hanya jam rusak yang bisa diganti baru. Tapi bagi Azizah, matinya jam itu adalah pertanda buruk. Dia merasa seolah restu ayahnya baru saja hilang tepat sebelum hari paling penting dalam karirnya. Kepanikan luar biasa mulai menjalar dari ulu hati hingga ke seluruh tubuhnya, membuatnya sesak napas di tengah keramaian restoran mewah itu. Kepanikan Azizah bukan sekadar drama. Suara napasnya yang memburu terdengar semakin berat, menarik perhatian para tamu lain di area VIP. Dia mencengkeram lengan kursi, wajahnya basah oleh air mata yang bercampur dengan keringat dingin. Bagi Azizah, jam itu adalah nyawa kedua ayahnya. Jika jam itu mati, dia merasa separuh jiwanya ikut mati. Melihat kekacauan ini, Edo, si manajer restoran, berlari menghampiri dengan wajah tegang. Dia tahu betul, jika tamu VVIP tidak senang, posisinya di ujung tanduk. Ada apa, Bu Azizah? Apa tamu mabuk tadi melukai ibu? Biar saya panggil keamanan untuk menyeret dia. Seru Edo dengan nada sok pahlawan, mencoba mengalihkan isu. Bukan, teriak Azizah frustrasi, suaranya parau. Dia menyodorkan pergelangan tangannya yang gemetar. Jam ini, jam ayah saya mati. Panggilkan teknisi sekarang. Siapapun, bayar berapapun, asal jam ini hidup lagi malam ini juga. Edo gelagapan. Dia segera berteriak memanggil stafnya melalui handy-talkie. Panggilan darurat. Kirim tim teknisi ke restoran Samudra sekarang. Bawa peralatan lengkap. Dalam hitungan menit, 3 orang teknisi hotel datang tergopoh-gopoh membawa kotak perkakas besar berisi obeng listrik, tang, dan kunci Inggris.
Peralatan yang jelas-jelas salah untuk memperbaiki sebuah jam tangan. Kepala teknisi, seorang bapak tua yang biasanya mengurus AC dan pompa air, mendekat dengan ragu. Dia menyipitkan mata melihat jam tangan di tangan Azizah. Keringat sebesar biji jagung menetes di dahinya saat dia menyadari betapa rumitnya benda itu. "Maaf, Bu," ucap teknisi itu dengan suara gemetar. "Ini bukan jam sembarangan. Ini mesin Swiss Tourbillon buatan tahun 50-an. Mekanismenya sangat rumit dan mikro. Kami biasa memperbaiki genset dan lift, Bu. Kalau kami paksakan buka pakai obeng kami yang besar ini, saya takut pegas di dalamnya malah hancur berantakan." Jawaban itu bagaikan vonis mati bagi Azizah. Harapannya hancur berkeping-keping. Edo yang merasa malu karena ketidakmampuan timnya malah semakin panik dan mulai mencari kambing hitam. Dia berbalik memarahi staf keamanan. "Ini semua gara-gara kalian tidak becus menjaga pintu. Kenapa orang mabuk bisa masuk ke area VIP? Kalian mau saya pecat semua? Hah?" Suara bentakan Edo yang bising membuat kepala Azizah semakin sakit. Situasi di meja itu berubah menjadi tontonan sirkus yang memalukan. Azizah menutup telinganya, tidak tahan lagi dengan keributan yang tidak memberikan solusi. "Cukup," jerit Azizah histeris, membuat Edo dan seluruh staf terdiam seketika. "Saya tidak butuh keributan kalian. Saya tidak butuh alasan. Saya butuh solusi. Kalau jam ini tidak hidup sebelum rapat besok pagi, saya pastikan karir kalian semua di sini tamat." Ancaman itu menggema di seluruh ruangan. Tidak ada yang berani bergerak. Mereka hanya bisa menunduk, menyaksikan sang CEO muda menangis putus asa di hadapan jam tangan yang diam membeku. Suasana benar-benar buntu. Tidak ada harapan, setidaknya sampai seorang pelayan yang tadi dihukum di dapur mulai melangkah mendekat. Di tengah keheningan yang mencekam itu, di mana para manajer berdasi dan teknisi senior hanya bisa menunduk pasrah, sebuah langkah kaki yang tenang terdengar mendekat. Bukan langkah sepatu kulit mahal, melainkan langkah sepatu karet sederhana milik seorang pelayan. Itu Alwan. Dia sedang membawa nampan berisi botol air mineral di meja sebelah ketika keributan terjadi. Matanya yang tajam sempat menangkap sekilas kondisi jam tangan Azizah dari kejauhan. Instingnya sebagai seorang pecinta mesin jam, warisan hobi kakeknya, langsung bereaksi. Dia tahu apa yang salah. Dan dia tahu, dia tidak bisa diam saja melihat wanita itu hancur. Namun, belum sempat Alwan sampai di depan meja Azizah, tubuh gempal Edo sudah menghalangi jalannya. Edo merentangkan tangan seperti polisi lalu lintas yang sedang menahan truk sampah. Tatapannya penuh dengan kejijikan, seolah Alwan adalah kuman penyakit yang akan menulari area VIP. "Heh, mau ngapain kamu kesini?" hardik Edo dengan suara berbisik tapi tajam, giginya gemeretak menahan emosi. "Kamu tidak lihat situasi lagi genting? Balik ke dapur. Jangan bikin semak pemandangan dengan seragam kotor kamu itu. Di sini bukan tempat orang rendahan cari sensasi." Kata-kata itu pedas, menusuk, dan merendahkan. Bagi kebanyakan orang, bentakan seperti itu sudah cukup untuk membuat nyali ciut dan lari terbirit-birit. Tapi Alwan berbeda. Dia menatap mata Edo lurus-lurus, tenang tanpa rasa takut sedikit pun. Ada wibawa yang aneh terpancar dari sorot matanya, wibawa yang membuat Edo sempat tercekat sesaat. Tanpa menjawab hinaan Edo, Alwan hanya menggeser tubuhnya sedikit ke samping, melewati sang manajer yang terpaku bingung. Dia terus melangkah maju, menembus batas tak kasat mata antara si pelayan dan sang ratu. Sesampainya di depan kursi Azizah, Alwan tidak membungkuk seperti pelayan yang ketakutan. Sebaliknya, dia melakukan gerakan yang sangat elegan, hampir seperti seorang kesatria di film-film kolosal. Dia menekuk satu lututnya di lantai marmer yang dingin, mensejajarkan tingginya dengan Azizah yang sedang duduk terisak. Posisi ini bukan posisi merendah, melainkan posisi penghormatan. Suasana restoran mendadak sunyi senyap. Para tamu dan staf menahan napas. Apa yang akan dilakukan pelayan gila ini? Alwan menatap wajah Azizah yang basah oleh air mata. Dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan, dia berkata, "Maafkan kelancangan saya, Bu Azizah. Tapi dari suaranya tadi, saya yakin pegas utamanya hanya terkilir, bukan patah. Izinkan saya melihatnya sebentar." Azizah mengangkat wajahnya.
Matanya yang sembab bertemu dengan tatapan teduh Alwan. Di tengah kepanikan itu, entah mengapa, suara tenang Alwan terdengar seperti tawaran harapan di tengah badai. Namun, apakah seorang CEO berani mempertaruhkan benda paling berharganya di tangan seorang pelayan restoran? Keraguan dan harapan kini bertarung hebat di dalam dada Azizah. Dunia seakan berhenti berputar di meja nomor 1 itu. Tatapan mata Azizah terkunci pada wajah Alwan. Di balik kacamata pelayannya yang sederhana, Azizah melihat sesuatu yang tidak ia temukan pada staf lain, bahkan pada manajernya sendiri. Sebuah keyakinan yang kokoh dan ketenangan yang menghanyutkan. Tidak ada keraguan sedikit pun di sana. Namun, sebelum Azizah sempat membuka mulut, Edo kembali menyambar dengan panik. Wajahnya pucat, membayangkan skenario terburuk jika jam tangan mahal itu makin rusak di tangan bawahannya. Bu Azizah, jangan dengarkan omong kosong dia, seru Edo sambil berusaha menarik bahu Alwan agar menjauh. Dia ini cuma pegawai baru, Bu. Latar belakangnya cuma lulusan SMA. Kerjanya sehari-hari cuma lap meja dan angkat piring kotor. Dia tidak punya sertifikat teknisi apalagi ahli jam. Kalau jam ibu tambah rusak, hotel kita tidak sanggup menggantinya. Biar saya panggilkan ahli jam dari kota, Bu. Kita tunggu saja. Kata-kata Edo masuk akal. Logika Azizah berteriak setuju. Menyerahkan warisan paling berharga kepada seorang pelayan restoran terdengar seperti ide paling bodoh sedunia. Azizah mulai menarik tangannya kembali, keraguan mulai mendominasi. Melihat kesempatan itu hampir melayang, Alwan tidak mundur. Dia justru menepis tangan Edo dengan gerakan halus tapi bertenaga. Dia tidak marah, dia hanya fokus. Alwan kembali menatap manik mata Azizah, kali ini lebih intens. Menunggu ahli dari kota butuh waktu 2 jam, Bu. Sedangkan rapat ibu dimulai besok pagi-pagi sekali. Apakah hati ibu akan tenang tidur malam ini dengan kondisi jam yang mati? Tanya Alwan dengan nada rendah yang menusuk tepat ke pusat kekhawatiran Azizah. Azizah terdiam. Pemuda ini benar. Dia tidak akan bisa tidur sedetik pun jika jam ayahnya masih mati. Alwan menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat pamungkas yang membuat bulu kuduk semua orang di sana merinding. Bu Azizah, lihat mata saya, ucap Alwan tegas. Jangan menangis lagi, Bu. Saya pertaruhkan seluruh hidup saya malam ini. Beri saya waktu 10 menit. Cuma 10 menit. Kalau dalam waktu itu saya gagal membuat jam ini berdetak kembali, atau kalau saya membuat satu goresan kecil saja di kaca itu, ibu boleh telepon polisi. Laporkan saya atas tuduhan perusakan barang mewah. Pecat saya, dan penjarakan saya malam ini juga. Saya tidak akan melawan. Hening. Satu restoran benar-benar senyap. Bahkan suara denting garpu di meja lain pun berhenti. Semua orang menoleh, tak percaya dengan keberanian, atau kegilaan, pelayan muda itu. Mempertaruhkan kebebasan demi sebuah jam tangan, itu taruhan yang sangat mahal. Jantung Azizah berdegup kencang. Dia mencari kebohongan di mata Alwan, tapi nihil. Yang ada hanya kejujuran murni. Perlahan, dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Azizah melepaskan jam tangan itu dari pergelangan tangannya. 10 menit, bisik Azizah dengan suara parau, menyerahkan benda pusaka itu ke tangan Alwan yang kasar namun hangat. Kalau kamu gagal, saya pastikan kamu akan menyesal seumur hidupmu. Alwan menerima jam itu dengan kedua tangannya, memperlakukannya seperti bayi yang baru lahir. Dia tersenyum tipis, sebuah senyum misterius yang menyimpan ribuan rahasia. Terima kasih atas kepercayaan ibu. Waktu saya dimulai dari sekarang. Alwan mulai bekerja. Langkah pertamanya membuat Edo hampir terkena serangan jantung. Alwan tidak berlari ke gudang mencari obeng. Dia justru menoleh ke arah seorang ibu berkerudung di meja sebelah. Maaf, ibu. Boleh saya pinjam 1 jarum pentul dari hijab ibu? Dan maaf, saya juga pinjam garpu kecil untuk buah ini, pinta Alwan sopan. Si ibu yang bingung memberikan jarum pentul itu. Alwan menerimanya, lalu membakar ujung jarum itu sebentar dengan korek api gas untuk mensterilkannya, kemudian mengasah ujungnya sedikit di bagian bawah piring keramik agar menjadi pipih dan tajam setipis silet. Sebuah improvisasi jenius yang hanya diketahui oleh ahli mekanik jalanan. Kini, meja makan itu berubah menjadi meja operasi.
Alwan meletakkan jam tangan mewah itu di atas serbet kain putih yang bersih. Dengan kehati-hatian tingkat tinggi, dia menggunakan ujung garpu yang sudah dia modifikasi sedikit lengkungannya untuk membuka penutup belakang jam. Klik. Suara halus terdengar. Penutup jam terbuka tanpa goresan sedikit pun. Azizah menahan napas. Terlihatlah mesin Swiss Tourbillon yang rumit, penuh dengan roda gigi emas super kecil yang saling bertumpuk. Bagi orang awam, itu seperti melihat labirin tanpa jalan keluar. Tapi bagi Alwan, itu adalah peta rumahnya sendiri. Mata Alwan menyipit, fokusnya menajam 100%. Dia melihat masalahnya. Guncangan keras tadi membuat per rambut atau pegas utama yang sangat tipis melompat keluar dari jalurnya dan tersangkut di roda gigi keseimbangan. Ini masalah fatal. Salah sentuh sedikit saja, pegas itu bisa patah, dan jam itu akan menjadi sampah besi tua selamanya. Suasana hening total. Keringat dingin mulai menetes di pelipis Alwan, mengalir turun melewati pipinya. Tapi anehnya, tangannya sama sekali tidak gemetar. Tangannya stabil seperti batu karang. Dengan menggunakan jarum pentul di tangan kanan untuk menahan roda gigi, dan ujung garpu di tangan kiri untuk mengungkit, Alwan mulai melakukan operasi bedah mikro itu. Azizah menatap wajah Alwan lekat-lekat. Dia melihat butiran keringat itu, dia melihat rahang Alwan yang mengeras menahan konsentrasi. Untuk pertama kalinya, Azizah tidak melihat seorang pelayan rendahan. Dia melihat seorang maestro yang sedang menari dengan bahaya. Ada pesona yang begitu kuat memancar dari ketenangan pria itu, membuat detak jantung Azizah ikut berpacu, bukan lagi karena takut, tapi karena rasa kagum yang mulai tumbuh tanpa permisi. Edo di sisi lain sudah siap dengan senyum liciknya, berharap tangan Alwan terpeleset. Waktu terus berjalan. Menit ke-8 sudah lewat. Alwan menahan napasnya, melakukan gerakan kunci untuk mengembalikan pegas itu ke posisinya. Masuklah kembali ke rumahmu, bisik Alwan dalam hati. Jarum jam dinding di restoran itu seolah mengejek, terus bergerak menuju batas waktu 10 menit. Detik demi detik berlalu, keringat dingin membasahi punggung Alwan. Di menit ke-9 lebih 30 detik, Alwan melakukan gerakan terakhir. Sebuah sentuhan yang sangat halus, hampir tak kasat mata, menekan poros roda gigi utama kembali ke sarangnya. Tiba-tiba, keajaiban itu terjadi. Dari benda kecil di atas meja itu, terdengar suara yang sangat dirindukan Azizah. Tik, tik, tik. Suaranya pelan, halus, namun di tengah keheningan ruangan VIP yang mencekam, suara itu terdengar sekeras dentang lonceng kemenangan. Pegas kehidupan jam itu telah kembali berdenyut. Jantung mekanis warisan ayah Azizah kembali berdetak, seirama dengan napas lega yang dihembuskan serentak oleh semua orang di ruangan itu. Alwan menghembuskan napas panjang, bahunya yang tegang perlahan turun. Dia mengambil sapu tangan kusam dari saku celananya, mencari bagian yang masih bersih, lalu dengan lembut mengelap kaca jam itu dari jejak sidik jarinya. Sudah selesai, ucap Alwan pelan, memecah keheningan. Dia mengangkat jam itu, lalu dengan gerakan yang sopan, dia meminta tangan Azizah. Azizah yang masih terpaku antara percaya dan tidak, menyodorkan tangannya seperti robot. Saat Alwan melingkarkan tali jam kulit itu ke pergelangan tangan Azizah, ujung jari-jari kasar Alwan tidak sengaja bersentuhan dengan kulit halus lengan Azizah. Deg! Sobat, ada momen di mana waktu seolah berhenti total. Bukan karena jam yang rusak, tapi karena sengatan listrik aneh yang tiba-tiba menjalar di tubuh mereka berdua. Gerakan mereka melambat. Azizah mendongak, menatap wajah pelayan di depannya itu. Kali ini, dia melihat dengan jelas. Di balik kacamata dan topi lusuh itu, ada sepasang mata coklat terang yang menatapnya dengan teduh, hangat, dan melindunginya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh aturan dan kemewahan, jantung Azizah berdebar kencang bukan karena urusan bisnis. Ada rasa desiran hangat yang merambati pipinya, membuatnya merona merah. Alwan mengunci pengait jam itu, lalu mundur selangkah sambil tersenyum tipis. Senyum yang sangat manis dan menenangkan. Sudah beres, Tuan Putri, kata Alwan dengan nada bercanda yang sopan namun akrab. Jantung ayah ibu sudah kembali berdetak. Saya yakin, rapat besok pasti akan berjalan sangat lancar karena ayah ibu sudah merestuinya kembali. Azizah memegang jam itu erat-erat di dadanya, air matanya menetes lagi.
Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan dan rasa terima kasih yang mendalam. Di sudut ruangan, wajah Edo berubah menjadi abu-abu, seolah baru saja melihat hantu. Rencananya untuk melihat Alwan diusir gagal total, justru malam itu, seorang pangeran berkuda putih, atau lebih tepatnya, pangeran berseragam pelayan, baru saja lahir di mata sang ratu. Suasana tegang di restoran samudra perlahan mencair berganti menjadi kekaguman. Azizah menarik napas panjang, menatap jam tangan di pergelangan tangannya yang kini berdetak stabil seolah tidak pernah rusak. Rasa leganya luar biasa besar, sebanding dengan beban berat yang baru saja diangkat dari pundaknya. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar sisa dari kepanikan tadi, Azizah meraih tas kulit mahalnya di atas meja. Dia mengeluarkan sebuah buku cek dan pena emas. Wajahnya kembali serius, mode seorang pebisnis kembali aktif. Baginya, setiap jasa harus dibayar, dan jasa Alwan malam ini nilainya tak terhingga. "Kamu sudah menyelamatkan nyawa saya malam ini," ucap Azizah sungguh-sungguh. Dia membuka buku cek itu, siap menuliskan angka. "Sebutkan berapa yang kamu mau. 10 juta? 50 juta? Atau kamu mau saya bayarkan biaya kuliah kamu sampai lulus? Tulis saja angkanya, saya tanda tangani sekarang juga." Sobat, bayangkan tawaran itu. Bagi seorang pelayan biasa dengan gaji UMR, tawaran cek kosong dari seorang CEO adalah tiket emas untuk mengubah nasib. Edo yang mendengar itu dari kejauhan bahkan sampai menelan ludah. Matanya hijau melihat buku cek itu. Dia berharap Alwan serakah agar citranya buruk. Tapi, Alwan justru melakukan hal yang tidak terduga. Dia mengulurkan tangannya, bukan untuk menerima cek itu, melainkan untuk menutup buku cek tersebut dengan lembut. Dia menggeleng pelan sambil tersenyum tulus. "Maaf, Bu Azizah. Simpan saja uang ibu," tolak Alwan sopan namun tegas. "Saya memperbaiki jam itu bukan karena uang. Saya melakukannya karena saya tidak tega melihat seorang anak menangisi peninggalan ayahnya. Itu adalah panggilan hati, bukan transaksi bisnis. Lagi pula, kakek saya mengajarkan bahwa ilmu tidak boleh dijual untuk memeras orang yang sedang kesusahan." Azizah tertegun. Selama hidup di dunia bisnis yang keras, semua orang mendekatinya karena uang. Baru kali ini ada laki-laki yang menolak hartanya mentah-mentah. "Lalu, apa yang bisa saya berikan sebagai tanda terima kasih?" "Saya tidak suka berhutang budi," tanya Azizah penasaran, matanya menyelidik wajah pemuda itu. Alwan terdiam sejenak, tampak berpikir. Lalu dia menatap mata Azizah dengan sorot mata yang jahil namun hangat. "Kalau ibu memaksa, saya punya satu permintaan. Tapi bukan uang," kata Alwan. "Izinkan saya menjadi pelayan pribadi khusus untuk meja ibu selama ibu menginap di resor ini. Saya perhatikan tadi ibu belum sempat makan karena sibuk membaca kontrak. Saya hanya ingin memastikan ibu makan dengan teratur dan tidak sakit sebelum rapat penting besok. Itu saja." Satu restoran seolah menahan napas mendengar permintaan sederhana namun manis itu. Wajah Azizah yang biasanya dingin mendadak terasa panas. Ada rona merah muda yang menjalar di pipinya. Permintaan itu terdengar seperti perhatian seorang kekasih, bukan seorang pelayan. Dengan canggung dan malu-malu, Azizah mengangguk pelan. "Baiklah. Kalau itu mau kamu. Mulai besok pagi, kamu yang siapkan sarapan saya." Alwan tersenyum lebar, membungkuk hormat layaknya seorang pangeran kepada putrinya. "Siap laksanakan, Bu Bos." Sementara itu di pojok ruangan, Edo meremas serbet kain di tangannya hingga kusut. Wajahnya merah pada menahan cemburu dan amarah. Rencananya untuk menyingkirkan Alwan justru menjadi bumerang. Kini, Alwan punya akses eksklusif ke sang CEO. Dan Edo bersumpah, dia tidak akan membiarkan kisah romantis ini berjalan mulus. Pepatah mengatakan cinta bisa tumbuh karena terbiasa. Dan itulah yang terjadi di The Royal Nusa selama 2 hari berikutnya. Hotel mewah itu mendadak berubah menjadi panggung drama Korea di dunia nyata. Azizah yang biasanya dikenal sebagai Ratu Es yang kaku, perlahan mulai mencair di bawah sinar matahari Bali dan kehangatan layanan Alwan. Pagi itu, Azizah duduk di tepi kolam renang sambil memeriksa surel di tabletnya. Wajahnya serius, dahinya berkerut. Tiba-tiba, aroma kopi yang harum menyapa hidungnya.
Alwan datang membawa nampan sarapan dengan senyum cerah yang mengalahkan sinar matahari pagi. Selamat pagi, Bu Bos. Sarapan khusus untuk menutrisi otak dan hati sudah siap. Sapa Alwan ceria. Azizah menoleh, matanya langsung tertuju pada secangkir cappuccino panas di atas meja. Di atas busa kopinya, terdapat seni late art bergambar seekor beruang panda yang sedang memeluk bambu, tapi wajah pandanya terlihat cemberut lucu. Kenapa pandanya cemberut begini, Wan? Tanya Azizah heran, tapi bibirnya menahan senyum. Alwan meletakkan piring roti bakar dengan selai stroberi di sebelahnya. Itu refleksi wajah ibu pagi ini. Kalau ibu cemberut terus, nanti pandanya sedih. Tapi kalau ibu senyum, rasa kopinya otomatis jadi lebih manis tanpa gula. Pipi Azizah langsung merona merah. Dia berusaha menyembunyikan senyumnya dengan pura-pura batuk. Kamu ini, pagi-pagi sudah merayu atasan. Bisa saya laporin ke HRD, loh? Lapor saja, Bu. Kebetulan HRD-nya teman saya ngopi, jawab Alwan santai, membuat Azizah akhirnya tertawa lepas. Tawa yang sangat renyah dan cantik, sebuah pemandangan langka yang hampir tidak pernah dilihat oleh karyawannya di Jakarta. Kejutan manis Alwan tidak berhenti di situ. Saat Azizah mengangkat piring rotinya, dia menemukan secari kertas kecil yang diselipkan Alwan di bawahnya. Isinya tulisan tangan yang rapi, "Jangan lupa makan siang ya, Bu. Dunia butuh CEO hebat, tapi CEO hebat butuh tenaga. Semangat." Sobat, bayangkan seorang wanita karir yang kesepian, tiba-tiba diperlakukan Mbak Tuan Putri oleh pria yang tulus. Hati Azizah benar-benar meleot. Diam-diam, saat Alwan berbalik badan mengambil air minum, Azizah mengambil ponselnya. Dia memotret kopi panda dan kertas pesan itu. Dia menyimpannya di galeri ponsel, di folder rahasia yang mungkin akan dia beri nama, Kenangan Bali. Siang harinya, mereka terlihat mengobrol akrab di taman belakang. Alwan yang sedang memotong rumput, karena tugas utamanya masih ada, menceritakan lelucon-lelucon garing bapak-bapak. Bu, tahu nggak kenapa jam dinding kalau rusak harus dibawa ke bengkel? Tanya Alwan. Kenapa? Karena kalau dibawa ke rumah sakit, dokternya bingung nyari detak jantungnya, jawab Alwan dengan wajah datar. Azizah tertawa terbahak-bahak sampai memegangi perutnya. Jarak di antara mereka seolah hilang. Tidak ada lagi tembok tebal antara si kaya dan si miskin. Yang ada hanya dua manusia yang sedang menikmati kebersamaan yang sederhana namun menggetarkan hati. Tanpa mereka sadari, sepasang mata penuh dengki sedang mengawasi dari balik jendela kaca restoran. Edo mengepalkan tangannya, tidak rela melihat kebahagiaan itu. Suara tamparan itu masih berdenging di telinga, menciptakan keheningan yang menyakitkan. Alwan masih memegangi pipinya yang panas, sementara Edo berdiri dengan dada membusung, merasa menang karena berhasil menginjak harga diri saingannya di depan umum. Tapi, Edo melupakan satu hal penting. Dia baru saja membangunkan singa tidur. Azizah, yang sedari tadi duduk mematung karena syok, tiba-tiba berdiri. Kursinya berdecit keras bergesekan dengan lantai marmer, memecah keheningan. Wajahnya yang cantik kini merah padam, bukan karena malu, tapi karena amarah yang mendidih melihat ketidakadilan di depan matanya. Hentikan sandiwara ini, seru Azizah lantang. Suaranya yang berwibawa sebagai seorang pemimpin perusahaan besar, seketika membuat nyali orang-orang di sekitarnya menciut. Azizah melangkah cepat menghampiri meja kejadian. Dia tidak peduli dengan tatapan bingung para tamu lain. Dengan tangan yang mantap, dia mengambil sendok dari atas meja, lalu dengan berani mengangkat gumpalan rambut menjijikan itu dari dalam mangkuk sup. Dia tidak jijik, dia butuh bukti. Pak Edo, buka mata Anda lebar-lebar. Azizah menyodorkan sendok itu tepat ke depan wajah Edo. Lihat tekstur dan panjang rambut ini. Ini rambut panjang, bergelombang, dan ujungnya berwarna kemerahan. Sedangkan pelayan Anda ini? Azizah menunjuk Alwan, rambutnya cepak, hitam legam, dan sejak tadi dia memakai topi seragam yang rapat. Secara logika, mustahil rambut ini milik dia. Sobat, itu adalah skakmat. Analisis Azizah tajam dan tak terbantahkan. Edo ternganga, lidahnya keluh. Dia tidak menyangka Azizah akan sedetail itu membela seorang pelayan. Namun, wanita bayaran Edo tidak mau kalah.
Dia langsung berakting menjadi korban yang terzalimi. Jadi ibu menuduh saya berbohong? Ibu menuduh saya mencabut rambut saya sendiri dan menaruhnya di kuah panas ini? Wah, ini penghinaan. Saya akan viralkan hotel ini sekarang juga. Saya punya jutaan pengikut di media sosial. Ancam wanita itu sambil mengeluarkan ponselnya, berpura-pura merekam. Mendengar ancaman, viral, suasana makin kacau. Edo melihat celah untuk membalikkan keadaan. Dia memasang wajah panik yang dramatis. Waduh, jangan Bu, tolong jangan diviralkan. Kami mohon maaf. Edo lalu berbalik menatap Azizah dengan tatapan memelas yang licik. Bu Azizah, saya tahu ibu baik hati, tapi bukti visual tidak penting sekarang. Tamu adalah raja. Kalau dia marah dan memviralkan ini, reputasi The Royal Nusa akan hancur dalam semalam. So perusahaan kami tegas. Jika ada insiden fatal seperti ini, karyawan yang bersangkutan harus bertanggung jawab penuh. Tepat saat itu, seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi tergesa-gesa masuk restoran. Itu adalah Bapak Gunawan, General Manager, YM, operasional hotel tersebut, bawahan ayah Alwan yang tidak tahu identitas asli Alwan. Ada keributan apa ini? Tanya Pak Gunawan tegas. Edo langsung menyambar, Pak YM. Pelayan ini, Alwan, menjatuhkan rambut ke makanan tamu dan membuat tamu mau menuntut kita. Tanpa bertanya dua kali, demi menyelamatkan nama baik hotel di depan tamu yang sedang mengamuk, Pak Gunawan mengambil keputusan kilat. Dia menatap Alwan dengan dingin. Kami tidak punya toleransi untuk kesalahan fatal. Kamu saya pecat. Kemasi barang-barangmu dan tinggalkan area hotel sekarang juga. Tapi Pak, ini fitnah. Potong Azizah, berusaha membela. Saya saksinya. Maaf, Bu Azizah. Ini urusan internal manajemen kami. Kami harus memprioritaskan kenyamanan tamu yang dirugikan. Potong Pak Gunawan sopan namun menutup diskusi. Azizah terdiam. Dia sadar, meski dia CEO di perusahaannya sendiri, di hotel ini dia hanyalah seorang tamu. Dia tidak punya kuasa untuk membatalkan keputusan HRD perusahaan lain. Dia menatap Alwan dengan tatapan penuh penyesalan dan ketidakberdayaan. Alwan, yang sejak tadi diam, hanya tersenyum tipis ke arah Azizah. Sebuah senyum yang menyeratkan, tidak apa-apa, ini bukan salahmu. Kemesraan sederhana yang mereka bangun ternyata menjadi bensin yang membakar api cemburu di hati Edo. Si manajer restoran itu tidak rela melihat tikus dapur, seperti Alwan bisa tertawa bersama sang ratu. Maka, siang itu, Edo memutuskan untuk memainkan kartu asnya yang paling kotor. Waktu makan siang tiba. Restoran sedang ramai-ramainya. Alwan, dengan senyum yang masih mengembang sisa candaan tadi pagi, keluar dari dapur membawa nampan berisi mangkuk keramik panas. Menu spesial siang ini adalah sop buntut bakar, hidangan favorit Azizah yang dimasak khusus oleh koki kepala atas permintaan Alwan. Alwan berjalan hati-hati menuju meja Azizah. Namun, saat dia melewati meja nomor 4, tempat seorang wanita berambut merah mencolok sedang duduk sendirian, petaka itu dimulai. Wanita itu adalah teman lama Edo yang sengaja diundang untuk menjalankan skenario busuk ini. Saat Alwan meletakkan mangkuk sup di meja wanita itu, sebagai pesanan pembuka sebelum ke meja Azizah, wanita itu tiba-tiba menjerit histeris. Ah! Menjijikan, teriak wanita itu sambil melempar sendoknya ke lantai. Suaranya melengking tinggi, membuat seluruh aktivitas di restoran terhenti seketika. Musik latar yang tenang mendadak terasa mencekam. Edo, yang sudah mengintai dari balik pilar seperti ular berbisa, langsung berlari menghampiri dengan wajah pura-pura kaget dan marah. Ada apa ini, Bu? Apa yang terjadi? Tanya Edo dengan nada panik yang dibuat-buat. Wanita itu menunjuk ke dalam mangkuk supnya dengan jari gemetar. Lihat ini. Kalian mau meracuni saya ya? Ada gumpalan rambut kotor dan bau di dalam makanan saya. Restoran macam apa ini? Jorok sekali. Semua tamu, termasuk Azizah yang duduk tak jauh dari situ, langsung berdiri dan mendekat. Di dalam kuah sup yang bening itu, memang terlihat gumpalan rambut hitam kusut yang menjijikan, mengambang di antara potongan wortel dan daging. Pemandangan yang bisa membuat perut siapa saja mual seketika. Edo langsung membalikkan badannya menghadap Alwan. Tanpa memberi kesempatan Alwan untuk bicara atau membela diri,
Tangan Edo melayang cepat ke udara. Sebuah tamparan keras mendarat telak di pipi kiri Alwan. Panas dan perih. Wajah Alwan tertoleh ke samping saking kerasnya tamparan itu. Topi kerjanya sampai miring. Dasar pelayan jorok, bentak Edo di depan puluhan pasang mata. Sudah saya bilang jaga kebersihan. Kamu sengaja ya mau menghancurkan reputasi restoran saya di depan tamu VIP? Kamu pikir ini warung pinggir jalan? Kamu benar-benar memalukan. Alwan memegang pipinya yang mulai memerah. Dia tidak membalas, tidak juga marah. Dia hanya menatap Edo dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara kecewa dan kasihan melihat betapa rendahnya cara main manajernya itu. Azizah yang melihat kejadian itu terbelalak kaget. Jantungnya seolah berhenti. Dia melihat pria yang tadi pagi membuatnya tertawa, kini dipermalukan di depan umum seperti kriminal. Namun, ada yang ganjil di benak Azizah. Dia tahu betul betapa rapi dan bersihnya Alwan. Fitnah ini terasa terlalu kasar, dan Azizah tidak akan tinggal diam. Pernahkah kalian mendengar istilah bahwa pakaian bisa mengubah kepribadian seseorang? Di pintu belakang hotel, tepatnya di area loading dock tempat truk-truk sampah dan pengiriman barang parkir, Alwan sedang membuktikan istilah itu. Di bawah remang lampu neon yang berkedip-kedip, Alwan melepaskan seragam pelayannya. Dia melipat kemeja putih yang sedikit bernoda itu dengan rapi dan menaruhnya di atas tumpukan kardus bekas. Perlahan, dia mengenakan pakaian pribadinya yang selama ini dia simpan di tas. Sebuah kaos oblong putih polos dan celana jeans biru tua. Sederhana. Sangat sederhana. Tapi saat Alwan menyisir rambutnya ke belakang dengan jari dan melepas kacamata kerjanya, aura yang memancar darinya berubah total. Tanpa seragam pelayan yang kebesaran itu, tubuh atletisnya terlihat jelas. Bahunya tegap, dan sorot matanya yang tadi menunduk sopan, kini tajam dan penuh percaya diri. Di detik ini, dia bukan lagi Alwan si pelayan yang bisa dibentak, melainkan Alwan Adiguna, pewaris tahta yang sedang menyamar. Baru saja Alwan hendak melangkah keluar gerbang karyawan, terdengar suara langkah kaki berlari tergesa-gesa diiringi bunyi sepatu hak tinggi yang menghantam aspal. Alwan, tunggu. Itu suara Azizah. Napasnya terengah-engah. Rambutnya yang biasanya rapi kini sedikit berantakan karena berlari mengejar dari lobi hingga ke area belakang yang bau dan kotor ini. Dia tidak peduli dengan tatapan heran para satpam dan tukang angkut barang. Alwan berhenti dan berbalik. Dia menatap Azizah dengan senyum lembut yang menenangkan. Bu Azizah, sedang apa ibu di tempat kotor begini? Nanti sepatu mahal ibu rusak. Jangan bercanda, Alwan, seru Azizah dengan mata berkaca-kaca. Dia melangkah mendekat, mencengkeram lengan kaos Alwan, seolah takut pria itu akan menghilang jika dia lepaskan. Maafkan saya gagal membela kamu. Saya tahu kamu tidak bersalah. Saya akan sewa pengacara, saya akan minta rekaman CCTV diperiksa ulang. Tolong, jangan pergi dengan cara seperti ini. Sobat, lihatlah betapa ironisnya takdir. Seorang CEO wanita yang bergelimang harta, kini sedang memohon kepada seorang pria yang baru saja dipecat. Alwan menatap tangan Azizah yang memegang lengannya, lalu perlahan dia menepuk punggung tangan wanita itu dengan lembut. Tidak apa-apa, Bu. Mungkin ini memang waktunya saya istirahat, jawab Alwan tenang, tanpa ada nada dendam sedikitpun. Taman mawar tidak akan mekar kalau dipaksa. Begitu juga kebenaran. Ibu tidak perlu menyewa pengacara. Cukup jaga kesehatan ibu, dan pastikan ibu memenangkan kontrak besok pagi. Itu satu-satunya cara menebus rasa bersalah ibu. Tapi kita bisa bertemu lagi, kan? Tanya Azizah lirih, suaranya bergetar menahan tangis. Alwan terdiam sejenak. Dia menatap langit malam Bali yang bertabur bintang, lalu kembali menatap manik mata Azizah dalam-dalam. Dunia ini bulat dan kecil, Bu Azizah. Kalau takdir mengizinkan, kita pasti bertemu lagi. Tapi mungkin dalam keadaan yang sedikit berbeda, ucap Alwan penuh misteri. Tanpa menunggu jawaban, Alwan melepaskan tangan Azizah perlahan, lalu berbalik dan berjalan menembus kegelapan malam, meninggalkan area hotel dengan langkah ringan. Azizah berdiri mematung di sana, ditemani suara jangkrik dan rasa kehilangan yang anehnya terasa sangat menyakitkan di dada. Seolah separuh hatinya baru saja ikut pergi bersama langkah kaki pria itu. 1 jam setelah kepergian Alwan,
Suasana di ruangan kantor Pak Gunawan, sang general manager, terasa sangat lega. Edo duduk santai di sofa empuk sambil menyesap kopi mahal. Dia tertawa lebar, merasa dirinya adalah pahlawan yang baru saja menyelamatkan hotel dari bencana viral. Dia bahkan sudah membayangkan bonus besar yang akan dia terima akhir bulan nanti. Keputusan Bapak tadi tepat sekali, puji Edo sambil mengangkat cangkirnya. Kalau kita biarkan si Alwan itu, reputasi hotel kita bisa hancur. Untung saya sigap. Namun, tawa Edo terhenti seketika. Dari luar jendela kaca yang tebal, terdengar suara gemuruh yang semakin lama semakin keras. Angin kencang tiba-tiba menerpa pepohonan di taman hotel hingga meliuk-liuk. Itu bukan badai. Itu adalah suara baling-baling helikopter pribadi berwarna hitam pekat yang sedang mendarat darurat tepat di halaman rumput depan lobi utama, area yang seharusnya steril dari kendaraan. Pak Gunawan dan Edo melompat dari kursi mereka, berlari ke jendela. Pintu helikopter terbuka. Turunlah seorang pria parubaya bertubuh tegap dengan wajah yang sangat mirip dengan Alwan, namun dengan garis wibawa yang jauh lebih keras. Dia adalah Pak Broto, pemilik tunggal seluruh jaringan Royal Nusa Group. Tanpa melewati resepsionis, Pak Broto berjalan cepat menuju kantor manajemen dengan langkah lebar, diikuti dua pengawal berbadan besar. Pintu ruangan Pak Gunawan didobrak kasar dari luar. Brak! Pintu kayu jati tebal itu menghantam dinding. Edo dan Pak Gunawan terlonjak kaget. "Pak Broto!" seru Pak Gunawan gugup, wajahnya pucat. "Kehormatan besar Bapak datang mendadak. Ada apa gerangan, Pak?" Pak Broto tidak menjawab sapaan itu. Matanya menyala penuh amarah, menyapu seisi ruangan hingga berhenti tepat di wajah Edo yang sudah gemetar lututnya. "Siapa?" Suara Pak Broto rendah namun menggelegar. "Siapa yang berani memecat anak saya malam ini?" Edo dan Pak Gunawan saling pandang, bingung setengah mati. "Anak Bapak?" tanya Edo dengan suara mencicit seperti tikus kejepit. "Maaf Pak, kami tidak memecat anak pejabat manapun. Kami cuma memecat seorang pelayan rendahan bernama Alwan yang jorok dan..." "Diam," bentak Pak Broto. Suaranya membuat kaca jendela bergetar. Pak Broto melempar sebuah map dokumen ke atas meja. Foto Alwan terpampang jelas di halaman depan, lengkap dengan nama aslinya, Alwan Adiguna. "Alwan adalah putra tunggal saya. Pewaris sah satu-satunya kerajaan bisnis ini," teriak Pak Broto, menunjuk wajah Edo. "Dia sedang menyamar untuk belajar bekerja dari bawah, dan kalian memperlakukannya seperti sampah." Edo merasa oksigen di ruangan itu mendadak hilang. Dunianya runtuh. Dia baru saja menampar, menghina, dan memecat calon bos besarnya sendiri. "Dan kau pikir aku bodoh?" lanjut Pak Broto sambil mengeluarkan tablet. "Saya memasang CCTV tersembunyi di setiap sudut untuk memantau kinerja anak saya. Saya lihat semuanya. Saya lihat kamu menyuruh wanita bayaran itu menaruh rambut palsu di sup. Itu bukan kesalahan Alwan, itu jebakan murahan kamu." Video rekaman itu diputar. Terlihat jelas Edo memberikan kode mata dan wanita itu memasukkan gumpalan rambut dari dalam tasnya sendiri. Edo lemas, tulang-tulangnya seakan lolos dari persendian. Dia jatuh terduduk di lantai, keringat dingin membanjiri seluruh tubuhnya. Tidak ada kata ampun. Malam itu, bukan hanya karir Edo yang tamat, tapi dia juga harus bersiap menghadapi dinginnya jeruji besi, karena Pak Broto sudah menelepon kepolisian untuk kasus pencemaran nama baik dan pemalsuan bukti. Karma itu nyata, sobat, dan dia datang lebih cepat dari pengiriman paket kilat. Matahari sore di pantai Jimbaran hari itu bersinar keemasan, memantul indah di atas pasir putih. Namun, keindahan itu seakan tidak ada artinya bagi Azizah. Sang CEO muda itu kini duduk termenung di sebuah warung kelapa muda sederhana di pinggir jalan, jauh dari kemewahan hotel bintang 5-nya. Dia mengenakan gaun santai dan topi lebar, mencoba membaur. Sejak pagi, Azizah sudah berkeliling bertanya pada penduduk lokal, mencari keberadaan pria bernama Alwan. Namun nihil. Dia merasa bodoh. Bagaimana mungkin seorang CEO yang biasa mengatur ribuan karyawan, tidak bisa menemukan satu orang pelayan yang baru saja dipecat? Rasa bersalah dan rindu yang aneh bercampur aduk di dadanya, membuatnya nyaris putus asa. Mungkin dia sudah pulang kampung, atau mungkin dia membenciku, gumam Azizah lirih sambil mengaduk es kelapa mudanya tanpa selera. Tiba-tiba, ketenangan sore itu pecah.
Dari kejauhan, terdengar deru mesin mobil yang sangat halus namun bertenaga. Bukan suara mobil biasa, melainkan suara mesin supercar yang biasa hanya terdengar di sirkuit balap. Sebuah mobil sport convertible berwarna merah menyala melaju pelan membelah jalanan pantai yang berdebu, kontras sekali dengan jejeran perahu nelayan di sekitarnya. Mobil mewah itu berhenti tepat di depan warung tempat Azizah duduk. Debu tipis beterbangan. Azizah hanya melirik sekilas dengan malas, berpikir itu pasti ulah turis kaya yang ingin pamer. Dia memalingkan wajah, tidak tertarik. Pintu mobil terbuka ke atas. Turunlah seorang pria muda dengan penampilan yang membuat napas siapapun tercekat. Dia mengenakan kemeja linen putih bermerek yang kancing atasnya dibiarkan terbuka, celana chino krem yang pas badan, dan sepasang sepatu loafer kulit buatan Italia. Wajahnya tertutup kacamata hitam yang modis. Pria itu berjalan santai menghampiri meja Azizah, lalu mengetuk meja kayu itu dengan jari telunjuknya. "Maaf, Nona. Boleh saya duduk di sini?" Sepertinya es kelapa mudanya segar sekali, sapa pria itu dengan suara berat yang familiar. Azizah tersentak. Dia kenal suara itu. Dengan jantung berdegup kencang, dia mendongak. Pria itu perlahan membuka kacamata hitamnya, lalu menyunggingkan senyum jahil yang sangat Azizah rindukan. "Alwan?" jerit Azizah tertahan. Dia menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya membelalak tak percaya. Dia memindai penampilan Alwan dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Kak, kamu mobil ini, baju ini? Apa kamu merampok bank semalam?" Alwan tertawa renyah, tawa yang terdengar jauh lebih lepas daripada saat dia memakai seragam pelayan. "Bukan hasil merampok, Bu Bos. Ini hasil tabungan celengan ayam saya," canda Alwan santai. Dia menarik kursi plastik dan duduk di hadapan Azizah. "Maafkan saya sudah membohongi kamu soal identitas saya. Tapi ada satu hal yang tidak bohong. Saya memang ingin melayani kamu." Azizah masih syok. Otaknya berusaha memproses informasi. Pelayan yang dia kasihani, pelayan yang dia bela mati-matian, ternyata adalah seorang pangeran yang menyamar. "Jadi kamu bukan orang miskin?" tanya Azizah polos, masih bingung. Alwan menggeleng pelan, tatapannya melembut. "Miskin atau kaya itu cuma angka di rekening bank, Zah. Yang penting adalah kekayaan di sini." Alwan menunjuk dadanya. "Sekarang, hapus wajah bingung itu. Kamu sudah bekerja keras menyelamatkan perusahaanmu tadi pagi. Sekarang giliran saya yang bekerja." Alwan berdiri dan mengulurkan tangannya ke arah Azizah. Persis seperti adegan di dongeng, namun dengan latar warung pinggir pantai. "Ayo ikut saya. Lupakan status CEO kamu, lupakan kontrak bisnis. Izinkan saya menunjukkan Bali yang sebenarnya. Bali yang tidak akan kamu temukan di brosur hotel manapun. Mau?" Ragu sejenak, Azizah menatap tangan itu. Namun, senyum tulus Alwan melunturkan segala pertahanannya. Perlahan, Azizah menyambut uluran tangan itu. Genggaman tangan Alwan terasa hangat dan kuat. Sore itu, sang Ratu Es resmi diculik oleh pangeran pelayan menuju petualangan yang tak akan pernah dia lupakan seumur hidup. Tidak ada pesta yang tidak berakhir, dan tidak ada pertemuan yang tidak berujung perpisahan. Waktu seolah menjadi musuh terbesar bagi dua insan yang baru saja merajut benang asmara. Setelah 2 hari penuh tawa dan kebahagiaan di Pulau Dewata, realitas kehidupan kembali memanggil. Suasana di terminal keberangkatan domestik Bandara Ngurah Rai sore itu sangat ramai. Ribuan orang berlalu lalang menarik koper. Tapi bagi Alwan dan Azizah, dunia seakan menyempit hanya seluas jarak di antara mereka berdiri. Azizah sudah memegang tiket penerbangannya ke Jakarta. Penerbangan terakhir malam ini yang akan membawanya kembali ke hutan beton ibu kota, kembali ke tumpukan dokumen, rapat direksi, dan tanggung jawab besar sebagai CEO Wiratama Group. Mereka berdiri di dekat pintu masuk area lapor diri atau check-in. Azizah menunduk menatap ujung sepatunya, enggan menatap mata Alwan. Dia takut jika dia mendongak, pertahanannya akan runtuh dan air matanya akan tumpah di tempat umum. "Hei, kenapa menunduk terus?" tegur Alwan lembut. Tangannya yang hangat mengangkat dagu Azizah perlahan. Mata mereka bertemu. Mata Azizah sudah berkaca-kaca, merah menahan tangis. "Rasanya berat sekali, Wan. Baru kemarin rasanya kamu memperbaiki jam tangan saya, sekarang saya sudah harus pergi."
Jakarta pasti akan terasa sepi tanpa kopi panda buatan kamu. Alwan tersenyum tipis, lalu dengan ibu jarinya, dia menyeka butiran air mata yang lolos di pipi Azizah. Gerakannya begitu hati-hati, seolah pipi Azizah terbuat dari porselen yang mudah pecah. Jakarta dan Bali itu dekat. Zah. Cuma 1 jam naik pesawat. Lagi pula, kita tidak berpisah selamanya. Hibur Alwan dengan suara tenang yang menyejukkan. Kamu harus pulang. Perusahaan butuh pemimpinnya. Karyawanmu butuh gajinya. Jangan kecewakan ayahmu. Tapi kamu janji akan menyusul, kan? Desak Azizah manja, suaranya terdengar serak. Dia mencengkeram lengan kemeja Alwan erat-erat. Jangan lama-lama di sini. Awas kalau kamu betah jadi pengangguran, elit di Bali dan melupakan saya. Alwan tertawa kecil, lalu menarik Azizah ke dalam pelukan hangat. Dia memeluk wanita itu erat, menghirup aroma rambutnya untuk terakhir kalinya sebelum jeda panjang. Di tengah hiruk-pikuk bandara, mereka berpelukan seolah waktu berhenti. Tidak peduli dengan tatapan orang-orang. Saya janji, Bu Bos, bisik Alwan tepat di telinga Azizah. Saya harus menyelesaikan serah terima jabatan dan membereskan beberapa urusan dengan papa di sini dulu. Beri saya waktu sebentar untuk mempersiapkan diri menjadi pendamping yang pantas buat seorang CEO hebat sepertimu. Azizah melepaskan pelukan itu dengan berat hati. Dia menatap Alwan dengan tatapan ancaman yang lucu namun menggemaskan. Awas ya, kalau lama-lama, saya pecat kamu jadi pacar. Alwan mengangkat 2 jarinya membentuk tanda damai. Siap laksanakan. Saya tidak berani membantah perintah atasan. Suara pengumuman bandara menggema, memanggil penumpang tujuan Jakarta untuk segera masuk ke ruang tunggu. Itu adalah lonceng perpisahan mereka. Azizah menarik napas panjang, menguatkan hati. Dia berbalik badan, melangkah perlahan menuju pintu pemeriksaan keamanan. Sobat, langkah Azizah terasa sangat berat. Di tengah jalan, dia menoleh ke belakang sekali lagi. Di sana, di tengah kerumunan, Alwan masih berdiri tegak di tempat yang sama. Dia tidak beranjak 1 senti pun, tangannya melambai pelan dengan senyum yang menyeratkan. Pergilah, aku akan selalu ada di belakangmu. Pintu kaca otomatis itu tertutup, memisahkan raga mereka. Namun hati mereka, sobat, sudah terikat kuat oleh benang takdir yang tidak akan putus hanya karena jarak ribuan kilometer. Sebuah babak baru penuh rindu akan segera dimulai. Ada kalanya kemewahan justru menciptakan jarak, sedangkan kesederhanaan justru merekatkan hati. Alwan tahu betul rumus itu. Maka, hal pertama yang dia lakukan setelah menculik sang Ratu Es bukanlah membawanya makan malam di restoran bintang 5, melainkan memarkirkan mobil sport mewahnya di garasi sebuah villa pribadi. Loh, kita mau kemana? Kok mobilnya ditaruh? Tanya Azizah bingung. Alwan keluar dari garasi sambil menuntun sebuah motor skuter matic retro berwarna krem yang terlihat klasik dan lucu. Dia menyodorkan 1 helm bogo bulat berwarna merah muda kepada Azizah. Naik mobil sport itu membosankan. Zah, kita cuma bisa lihat pemandangan dari balik kaca, seperti ikan di akuarium. Kalau mau merasakan Bali, kita harus menyatu dengan angin, kata Alwan sambil mengedipkan sebelah matanya. Sobat, bayangkan seorang CEO wanita yang biasa duduk manis di jok kulit mobil mewah, kini harus naik motor membonceng pria yang baru saja membuatnya jatuh hati. Dengan ragu tapi senang, Azizah naik. Dan saat mesin motor menderu pelan menembus jalanan Ubud yang asri, Azizah yang takut jatuh secara refleks melingkarkan kedua tangannya erat-erat di pinggang Alwan. Pegangan yang kencang ya, Bu Bos. Tikungan di depan tajam. Setajam tatapan kamu kalau lagi marah. Goda Alwan, membuat Azizah mencubit pinggangnya gemas, tapi pelukannya justru makin erat. Angin sore menerpa wajah mereka, membawa aroma tanah basah dan dupa yang menenangkan. Azizah menyandarkan kepalanya di punggung tegap Alwan, merasakan detak jantung pria itu yang berirama sama dengan miliknya. Mereka berhenti di pinggir jalan Kintamani dengan pemandangan gunung yang megah. Bukan untuk makan steak, tapi untuk membeli jagung bakar dari ibu-ibu pedagang kaki 5. Disinilah momen menggemaskan itu terjadi. Azizah yang tidak terbiasa makan jagung langsung dari bonggolnya, makan dengan sedikit berantakan. Ada noda arang hitam kecil di ujung hidung mancungnya, dan sisa bumbu di sudut bibirnya. Dia terlihat seperti anak kecil yang lucu, jauh dari citra CEO yang angkuh.
Alwan tidak menegurnya. Dia justru tertawa kecil, mengambil tisu, dan dengan lembut membersihkan noda di wajah Azizah. Jarak wajah mereka begitu dekat, membuat dunia seakan milik berdua. Kamu makan jagung saja belepotan, gimana mau mengurus perusahaan? Canda Alwan lembut. Diam kamu. Azizah merengut manja, wajahnya memerah padam seperti kepiting rebus. Perjalanan berlanjut ke sebuah kedai fotobox di pinggir jalan. Mereka masuk ke dalam bilik sempit itu. Awalnya Azizah malu-malu, berpose kaku ala foto KTP. Tapi Alwan yang jahil menggelitik pinggangnya tepat saat kamera menjepret. Hasilnya, foto-foto candid yang luar biasa lucu. Azizah yang tertawa lebar sampai matanya menyipit, Alwan yang menjulurkan lidah, dan pose mereka berdua membentuk tanda hati dengan tangan yang tidak simetris. Hari itu ditutup dengan duduk berdua di sebuah bukit ilalang, memandang matahari yang perlahan tenggelam di garis cakrawala. Zah, ucap Alwan tiba-tiba, suaranya berubah serius namun hangat. Ayah menyuruhku jadi pelayan untuk belajar bisnis dari nol. Tapi ternyata, Tuhan punya rencana lain. Di dapur kotor itu, aku justru belajar hal yang lebih penting. Aku belajar jatuh cinta pada wanita yang menangis karena jam tangan ayahnya. Azizah menoleh, matanya berkaca-kaca. Di bawah langit senja yang jingga, Alwan menggenggam tangan Azizah. Tidak ada kontrak bisnis, tidak ada status sosial. Hanya ada dua hati yang saling menemukan rumahnya masing-masing. Jarak itu memang ujian paling kejam bagi dua hati yang sedang dimabuk asmara. Jakarta dan Bali mungkin hanya terpisah oleh lautan dan waktu tempuh 1 jam penerbangan, tapi bagi Azizah dan Alwan, rasanya seperti terpisah antar galaksi. Hari-hari yang biasanya berjalan cepat karena kesibukan, kini terasa merambat lambat seperti siput. Di lantai 40 gedung pencakar langit Wiratama Group di Jakarta, suasana ruang rapat terasa kaku. Azizah duduk di kursi kebesarannya, mengenakan blazer hitam formal yang membalut wibawanya. Di hadapannya, Direktur Keuangan sedang mempresentasikan grafik keuntungan bulanan dengan semangat menggebu-gebu. Namun, jika sobat perhatikan baik-baik, tatapan mata Azizah kosong. Pikirannya tidak sedang berada di antara angka-angka profit, melainkan sedang melayang kembali ke boncengan motor skuter di jalanan Ubud. Diam-diam, di balik tumpukan berkas di atas meja, tangan Azizah sibuk mengusap layar ponselnya. Dia membuka galeri foto tersembunyi, menatap foto-foto box mereka berdua yang konyol. Tanpa sadar, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum kecil yang manis. Ibu Azizah, apakah ibu setuju dengan anggaran ini? Tanya Direktur Keuangan, membuyarkan lamunan Azizah. Azizah tersentak kaget. Oh, ya. Lanjutkan. Saya sedang menganalisis visi jangka panjang. Jawabnya asal alias ngeles, padahal pipinya sudah merah pada menahan malu karena ketahuan melamun. Sementara itu di Bali, Alwan juga mengalami gejala, bucin, alias budak cinta yang tak kalah parah. Di sela-sela kesibukannya mengurus serah terima jabatan di resor, dia selalu mencuri waktu saat jam makan siang. Bukan untuk istirahat, tapi untuk melakukan panggilan video atau video call. Halo, Bu Bos. Sedang apa? Jangan cemberut begitu dong, nanti karyawannya takut. Sapa wajah Alwan yang muncul di layar ponsel Azizah. Dia sedang duduk di kantin staf, memegang bungkus nasi jinggo. Berisik kamu, Wan. Saya lagi pusing lihat laporan. Kamu makan apa itu? Tanya Azizah, nada suaranya langsung berubah manja, hilang sudah wibawa sang CEO galak. Makan nasi jinggo, Zah. Tapi aneh ya, sambalnya pedas, tapi rasanya hambar. Soalnya manisnya ketinggalan di Jakarta semua. Goda Alwan sambil mengunyah. Gombal. Azizah tertawa renyah, tawa yang menjadi obat lelahnya hari itu. Cepat selesaikan urusanmu. Kalau minggu depan kamu belum muncul, saya blokir nomor kamu. Malam hari menjadi momen yang paling berat sekaligus paling romantis. Sobat, bayangkan mereka berdua di pulau yang berbeda, sama-sama berdiri di balkon kamar masing-masing, menatap 1 bulan purnama yang sama di langit malam. Mereka melakukan panggilan suara sampai larut malam, membicarakan hal-hal yang tidak penting, mulai dari warna cat tembok rumah masa depan sampai nama kucing peliharaan mereka nanti. Pesan singkat atau chat mereka dipenuhi stiker-stiker kucing lucu yang menggemaskan, sangat kontras dengan citra profesional mereka di siang hari.
Rindu itu semakin hari semakin menumpuk, menjadi bom waktu yang siap meledak. Azizah tidak tahu, di seberang sana, Alwan sedang mempersiapkan sebuah ledakan kejutan yang akan mengubah status hubungan jarak jauh ini selamanya. Kejutan terbaik dalam hidup seringkali datang justru di saat kita merasa paling sendirian dan terdesak. Itulah yang dirasakan Azizah pada suatu siang yang mendung di Jakarta. Ruang rapat utama Wiratama Group terasa mencekam seperti medan perang. Bukan karena AC yang terlalu dingin, tapi karena tatapan tajam para pemegang saham yang sedang menuntut pertanggungjawaban. Azizah duduk di ujung meja panjang, merasa kecil dan tersudut. Seorang pemegang saham tua dengan nada bicara tinggi terus memojokkannya karena performa perusahaan yang dianggap stagnan selama sebulan terakhir, masa di mana Azizah sedang galau merindukan Alwan. Bu Azizah, kami butuh kepastian. Mana terobosan baru yang Anda janjikan? Kalau begini terus, kami ragu Anda mampu meneruskan jejak ayah Anda. Bentak pria tua itu sambil menggebrak meja. Azizah menahan napas, matanya memanas. Dia merasa sendirian memikul beban berat itu. Di saat dia ingin menyerah, tiba-tiba pintu ruang rapat ganda yang besar itu terbuka lebar tanpa diketuk. Sekretaris Azizah masuk dengan wajah pucat dan panik. Maafkan saya, Bu. Ada tamu yang memaksa masuk. Katanya beliau investor prioritas dari Bali yang ingin menanamkan modal triliunan rupiah sekarang juga. Belum sempat Azizah bertanya, sosok tegap itu melangkah masuk. Sobat, satu ruangan terdiam. Pria yang masuk itu mengenakan setelan jas navy potongan Italia yang sangat pas di badan, dasi sutra abu-abu, dan sepatu pantofel yang mengkilap sempurna. Rambutnya ditata rapi ke belakang, memancarkan aura kekuasaan yang dominan. Azizah menyipitkan mata, napasnya tercekat di tenggorokan. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Pria itu Alwan. Tapi bukan Alwan si pelayan yang membawa nampan, melainkan Alwan Adiguna, CEO muda dari kerajaan bisnis Royal Nusa. Alwan berjalan tenang melewati para pemegang saham yang bengong. Dia meletakkan sebuah map tebal berbahan kulit di hadapan Azizah. Saya dengar perusahaan ini butuh suntikan dana segar dan visi baru, ucap Alwan dengan suara baritonnya yang berwibawa, membuat pemegang saham yang tadi marah langsung kicap alias diam 1000 bahasa. Namun, Alwan tidak berhenti di situ. Dia tidak duduk di kursi kosong. Dia justru berdiri tepat di samping kursi Azizah, lalu melakukan hal gila yang membuat sekretaris di pojok ruangan menutup mulut saking kagetnya. Alwan merogoh saku jas dalamnya, mengeluarkan sebuah kotak beludru merah kecil. Di hadapan dewan direksi yang terhormat, Alwan menekuk satu lututnya di lantai. Tapi sebelum kita bicara bisnis, Bu Azizah, kata Alwan lembut, tatapannya mengunci manik mata Azizah yang sudah basah oleh air mata haru. Saya punya penawaran yang lebih penting. Proposal merger perusahaan ini bisa menunggu besok. Tapi proposal merger hati kita tidak bisa menunggu sedetik pun. Alwan membuka kotak itu. Sebuah cincin berlian dengan desain sederhana namun elegan berkilau di bawah lampu ruang rapat. Azizah Wiratama, maukah kamu menerima investasi seumur hidup saya? Menjadi partner bisnis, partner hidup, dan ibu dari anak-anak kita nanti? Will you marry me? Sobat, bayangkan kekacauan indah itu. Ruang rapat yang kaku berubah menjadi adegan film romantis. Azizah tidak peduli lagi dengan citra CEO-nya. Dia mengangguk cepat sambil menangis bahagia. Ya, saya terima investasinya. Suara tepuk tangan membahana. Bukan karena saham naik, tapi karena cinta yang menang telak hari itu. Alwan menyematkan cincin itu di jari manis Azizah, lalu berdiri dan mencium kening calon istrinya itu dengan penuh kasih sayang. Penantian panjang dan jarak yang menyiksa itu akhirnya terbayar lunas di detik ini. Waktu bergulir begitu cepat jika hati sedang bahagia. 3 bulan setelah lamaran menghebohkan di ruang rapat Jakarta, kita kembali lagi ke Pulau Dewata. Tapi kali ini, suasananya jauh berbeda. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi air mata kesedihan. The Royal Nusa Resort hari ini bersolek bak istana negeri dongeng untuk menyambut hari paling bersejarah bagi pemilik barunya. Matahari sore Bali yang hangat menjadi saksi bisu. Area taman luas yang menghadap langsung ke pantai Nusa Dua telah disulap menjadi lokasi pernikahan konsep outdoor yang sangat megah. Ribuan tangkai mawar putih, bunga kesukaan Azizah, menghiasi setiap sudut, mulai dari gerbang masuk hingga pelaminan.
Aroma harum bunga bercampur dengan angin laut, menciptakan suasana magis yang membuat siapa saja merinding haru. Tamu undangan yang hadir bukan main-main, sobat. Mulai dari rekan bisnis internasional, selebriti ibu kota, hingga para staf hotel yang dulu menjadi rekan kerja Alwan, semuanya hadir. Edo? Ah, jangan tanya dia. Dia mungkin sedang meratapi nasib di tempat lain. Hari ini panggung khusus milik Alwan dan Azizah. Musik gamelan Bali mengalun lembut mengiringi prosesi akad nikah yang sakral. Alwan duduk tegap di hadapan penghulu dan wali nikah. Dia mengenakan beskap putih gading dengan kain songket emas yang membuatnya terlihat sangat gagah. Wajahnya bersinar, memancarkan aura kebahagiaan yang tak terbendung. Jantungnya berdegup kencang, lebih kencang daripada saat dia harus memperbaiki jam tangan dalam 10 menit. Dan saat Azizah keluar dari ruang rias. Masya Allah. Sobat, semua tamu menahan napas. Azizah terlihat begitu anggun dalam balutan kebaya modern bertabur kristal Swarovski. Riasan makeup di wajahnya natural namun memukau, memancarkan kecantikan alami seorang ratu. Di tangannya, dia menggenggam buket bunga mawar putih, dan di pergelangan tangannya, melingkar jam tangan antik peninggalan ayahnya yang menjadi saksi bisu kisah cinta mereka. Saya terima nikah dan kawinnya Azizah Wiratama binti almarhum Bapak Wiratama dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Suara Alwan lantang dan tegas, menggetarkan udara. Sah? Tanya penghulu. Sah? Jawab ribuan saksi serentak. Air mata bahagia menetes di pipi Azizah. Doa dipanjatkan, tangan ditengadahkan. Langit seolah ikut merestui penyatuan dua hati yang bermula dari sebuah ketidaksengajaan ini. Sobat, ada momen paling menggemaskan terjadi saat sesi foto di pelaminan. Saat fotografer meminta mereka berpose mesra saling bertatapan, Alwan mendekatkan wajahnya ke telinga Azizah. Semua orang mengira dia akan membisikkan kata-kata puitis romantis. Tapi, dasar Alwan yang jahil, dia malah berbisik pelan, sayang, untung waktu itu aku bisa benerin jam tangan kamu. Coba kalau gagal, mungkin hari ini aku bukan duduk di pelaminan, tapi duduk di penjara Polsek Nusa Dua. Azizah yang mendengarnya kaget, lalu tertawa lepas sambil memukul pelan bahu suaminya. Tawa bahagia itu terekam sempurna oleh kamera, menjadi foto pernikahan paling jujur dan indah. Malam harinya, langit Nusa Dua meledak oleh warna-warni kembang api. Di bawah percikan cahaya itu, Alwan dan Azizah berdansa pelan. Mereka bukan lagi pelayan dan tamu, bukan lagi si miskin dan si kaya. Mereka adalah sepasang suami istri yang membuktikan bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya, bahkan lewat sekrup kecil jam tangan yang rusak. Sebuah awal yang sempurna untuk perjalanan panjang mereka berdua. Sobat, dongeng biasanya berakhir setelah pesta pernikahan dengan kalimat, mereka hidup bahagia selamanya. Tapi di saluran Ken Arok Productions, kita tahu bahwa pernikahan bukanlah garis finish, melainkan garis start dari petualangan yang sesungguhnya. Mari kita intip kehidupan Alwan dan Azizah 1 tahun setelah pesta megah di Bali itu. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk melalui celah gorden di sebuah rumah asri di pinggiran Jakarta. Bukan rumah yang terlalu besar bak istana, tapi rumah yang sangat hangat atau homey. Di dapur yang didominasi warna putih, seorang pria tampan sedang sibuk. Alwan, sang CEO Royal Nusa Group yang dikantor disegani ribuan karyawan, pagi ini hanya mengenakan kaos oblong dan sebuah apron atau celemek masak berwarna merah muda bermotif bunga. Tangan terampilnya yang dulu lincah memperbaiki mesin jam, kini lincah membalik pancake di atas teflon. Tiba-tiba, sepasang lengan melingkar di pinggangnya dari belakang. Itu Azizah. Dia masih mengenakan piyama sutra, rambutnya digelung asal, dan wajahnya masih muka bantal alias baru bangun tidur. Azizah melakukan back hug atau memeluk punggung suaminya dengan manja, menyandarkan pipinya di punggung tegap Alwan. Masak apa sih, Mas suami? Baunya enak sekali sampai bikin aku bangun dari mimpi indah. Gumam Azizah dengan suara serak-serak basah khas bangun tidur. Alwan tersenyum, mengecilkan api kompor, lalu membalikan badan tanpa melepaskan pelukan istrinya. Dia mengecup kening Azizah sekilas. Masak sarapan spesial ala mantan pelayan terbaik se-Bali, goda Alwan sambil mencubit pipi istrinya. Menu hari ini pancake madu dengan hiasan buah stroberi yang manis.